Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bu Guru pimpin ya, berdoa mulai. Selesai. Bu Guru mau mengingatkan nih, saat ini kan kita masih dalam suasana pandemi ya, maka dari itu kita harus selalu membiasakan hidup sehat dan bersih. Kita juga harus menerapkan 3M. Apa itu 3M? 3M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Supaya semangat mengikuti pembelajaran hari ini, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bagaimana? Sekarang sudah semangat belum? Sudah ya? Karena sudah semangat, yuk sekarang persiapkan buku dan alat tulis kalian dan fokus mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran kedua. Bu Guru harap setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa mengetahui cara membuat pertanyaan dalam wawancara dan kalian juga bisa mengetahui tugas dan peran anggota keluarga. Ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Pada pembelajaran ke-1, kita sudah belajar tentang langkah-langkah cara merawat hewan. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Baik, langsung saja. Di sini Bu Guru ada video. Kita simak bersama-sama ya videonya. Dari video tadi, coba sebutkan bagaimana kondisi kandang kelinci tersebut dan bagaimana keadaan kelinci di dalam kandang tersebut. Ada apa saja di dalam kandang? Ya, benar sekali. Dapat kita lihat bersama-sama ya. Kalau di video yang sudah kita lihat bersama tadi, keadaan kandang kelincinya itu sangat bersih. Kondisi kelincinya juga besar dan lincah. Di dalam kandang kelinci terdapat minuman dan makanan. Sekarang coba bandingkan dengan keadaan kandang kelinci yang ada di dalam cerita berikut. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Berikut petunjuk merawat kelinci. Yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Dan cara yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai dengan ukuran badan kelinci. 3. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. 4. Kandang dibersihkan setiap 2 hari
10. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. 11. Gunakan air hangat saat memandikan kelinci. Anak-anak, ini gambar kandang kelinci yang ada di cerita tadi. Bagaimana? Sekarang coba bandingkan kandang kelinci yang di cerita ini dengan kandang kelinci yang ada di video sebelumnya yang sudah kita tonton. Keadaannya bagaimana? Ya, benar. Baik di video maupun di dalam cerita tadi, keadaan kandang kelincinya sama-sama bersih. Kandang kelinci yang bersih membuat hewan peliharaan tumbuh dengan sehat. Jadi, kalau kita punya hewan peliharaan, kita harus apa ya? Ya, benar sekali, kita harus merawatnya dengan baik. Selain memberi makan dan minum, kita juga harus rutin untuk memandikan dan membersihkan kandangnya. Dan anak-anak, kalian tahu tidak cara merawat hewan lainnya? Ayo, coba cari tahu cara merawat hewan yang kalian sukai. Pilih satu jenis hewan yang kalian sukai dan kalian cari informasi tentang cara merawat hewan yang kalian sukai. Untuk mencari tahu tentang cara merawat hewan yang kita sukai, kita bisa membuat pertanyaan terlebih dahulu. Lalu, cari informasi dengan cara menanya atau mewawancarai orang tua, teman, atau peternak yang ada di rumah kalian. Nah, anak-anak, di sini kita bersama-sama ya latihan membuat pertanyaan untuk mengetahui cara merawat hewan. Kita ambil contoh cara merawat ikan mas. Kira-kira pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk mencari informasi itu apa saja ya? Nah, untuk mencari informasi, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan menerapkan 5W1H. 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa saja? W yang pertama, what. What artinya apa? Kita bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa. Misalnya, apa saja yang kita perlukan untuk merawat ikan mas? W yang kedua, why. Why itu artinya kenapa atau mengapa. Kita bisa mengajukan pertanyaan, contohnya, mengapa kita harus merawat ikan mas? Gitu. Terus W yang ketiga, who. Who itu artinya siapa. Kita juga bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata siapa. Terus W yang keempat yaitu when. When artinya kapan. Nah, kita bisa mengajukan kata kapan. Misalnya, kapan sebaiknya ikan mas diberi makan, seperti itu. Dan W yang terakhir yaitu where. Where artinya di mana. Nah, kita bisa mengajukan kata di mana untuk menanyakan tempat. Misalnya, di mana kita bisa meletakkan akuarium ikan mas, seperti itu. Kita juga bisa mengajukan kata tanya lainnya, misalnya berapa dan lainnya. Oke, baik, sekarang kita buat bersama-sama pertanyaan untuk mencari tahu informasi cara merawat ikan mas dengan cara menerapkan 5W plus 1H. Pertanyaan yang pertama, mengapa ikan mas perlu dirawat? Pertanyaan kedua, bagaimana cara merawat ikan mas dengan baik? Pertanyaan ketiga, berapa kali ikan mas diberi makan setiap hari? Pertanyaan keempat, kapan saatnya kita membersihkan akuarium ikan? Pertanyaan kelima, di mana sebaiknya akuarium diletakkan? Nah, itulah beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk mencari tahu cara merawat ikan mas. Jangan lupa ya, nanti kalian juga di rumah belajar membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mencari tahu cara merawat hewan yang kalian sukai. Baik, untuk menambah pengetahuan kita tentang cara merawat hewan, di sini Bu Guru ada cerita lagi tentang kegiatan Dayu dan keluarganya. Kita simak bersama-sama ya. Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan.
Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Setiap hari, Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja sama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi ringan. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya. Dari cerita kegiatan Dayu dan keluarganya, coba sebutkan peran dan tugas keluarga Dayu. Yang pertama, ayah. Tugas ayah dalam cerita tadi bertugas sebagai kepala keluarga. Ayah bertugas mencuci kandang. Terus ibu, di cerita Dayu, ibu bertugas apa? Ibu bertugas membeli makanan ke kelinci. Yang terakhir, Dayu, di cerita tadi Dayu bertugas apa? Dayu bertugas membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Dari cerita kegiatan Dayu dan keluarganya, kita bisa tahu ya, kalau setiap anggota keluarga itu menjalankan peran dan tugasnya masing-masing, pekerjaan akan selesai dengan baik. Pekerjaan juga akan lebih mudah dan ringan jika dikerjakan bersama-sama. Nah, sekarang yuk kita cari tahu masing-masing dan tugas anggota keluarga. Nah, yang pertama ayah. Ayah kita memiliki peran dan tugas apa di rumah? Ya, benar sekali. Ayah di rumah berperan sebagai kepala keluarga. Tugasnya yaitu memimpin keluarga dan mencari nafkah. Selanjutnya, tugas seorang ibu. Tugas seorang ibu di rumah itu apa? Tugas seorang ibu di rumah yaitu mendidik anak, memasak, dan mengurus rumah. Yang terakhir, tugas seorang anak. Tugas seorang anak yaitu yang pertama, belajar dengan giat. Dengan belajar giat, anak akan menjadi pandai. Hal itu akan membuat orang tua bangga akan prestasi yang diperolehnya. Tugas lain sebagai seorang anak yaitu membantu orang tua di rumah. Contohnya, membantu merapikan tempat tidur, menyapu, dan lain sebagainya. Anak-anak, kalau kita menjalankan tugas dan peran kita dengan baik, pekerjaan atau tujuan yang kita inginkan itu akan cepat tercapai. Hasil yang kita peroleh juga akan sesuai dengan harapan kita. Menjalankan tugas dan peran kita dengan baik akan meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjalankan tugas dan peran kita dengan baik. Oke anak-anak, sekarang kita ingin bersama-sama ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar membuat pertanyaan untuk menanya cara merawat hewan. Untuk membuat pertanyaan, kita bisa menerapkan 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa saja? W yang pertama, what, artinya apa? W yang kedua, who, artinya siapa? W yang ketiga, why, artinya kenapa atau mengapa? W yang keempat, yaitu when, artinya kapan. Dan W yang terakhir atau kelima, yaitu where, artinya di mana. Dan 1H, H itu how, artinya bagaimana. Kita juga sudah belajar tentang peran dan tugas anggota keluarga di rumah. Dengan menjalankan tugas dan peran kita dengan baik, pekerjaan atau tujuan yang kita inginkan akan cepat selesai. Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa